Provinsi Riau menyimpan sejarah panjang kebudayaan Melayu yang menakjubkan. Istana Siak Indrapura atau Istana Asraya Hashimiyah yang masih berdiri kokoh ini adalah bukti kebesaran kerajaan Melayu Islam di Riau pada abad ke-17 hingga 19. Istana Siak dibangun oleh Sultan Siak ke-11, Sultan Syarif Hashim pada masa pemerintahannya tahun 1889. Megah dan mewah tergambar karena gaya arsitektur bangunan Istana Siak memadukan konsep Melayu, Arab, dan Eropa. Berbagai peninggalan sejarah istana yang berjuluk Istana Matahari Timur ini pun masih tersimpan dan tersusun rapi. Diorama pertemuan Sultan Siak di lobi utama seolah menyambut pengunjung yang ingin menengok warisan berharga kerajaan di masa kejayaannya. Mulai dari replika mahkota raja, kursi kristal yang dibuat tahun 1896, patung Ratu Belanda Wilhelmina, aneka alat makan kerajaan, serta instrumen musik komet yang hanya ada 2 di dunia, yakni di Siak dan Jerman. Alat musik menjadi salah satu magnet utama Istana Siak karena dibawa langsung oleh Sultan Syarif Qasim II dari Jerman tahun 1896. Ada pula cermin milik permaisuri Tengku Agung yang dipercaya dapat membuat awet muda bagi yang memandangnya. Yoga Gotama, CNN Indonesia. Ya, saya saat ini sedang berada di depan Istana Siak Sri Indrapura di Kabupaten Siak, nah Kesultanan Siak ya, konon yang merupakan salah satu kerajaan yang cukup penting di wilayah ini di pesisir timur Sumatera, dan ini merupakan sebuah kerajaan Melayu Islam dan berpengaruh hingga semenanjung ya Malaya. Nah, sampai saat ini istana ini tampak masih begitu indah dan kokoh. Untuk lebih menjelaskan ya apa sejarahnya dan apa maknanya serta apa-apa saja yang kita bisa dapatkan dan kita bisa lihat di dalam istana ini, sudah hadir bersama saya PLT Bupati Siak yaitu Pak Haji Alfedri ya, dan kita insight akan belajar banyak mengenai sejarah bukan saja Istana Siak ini, tapi juga mungkin wilayah ini yang sudah lama ya kita sebut sebagai Kabupaten Siak. Pak Alfedri, ya, apa kabar? Ya. Pasti ya, pasti bangga ya punya istana yang begitu bersejarah di daerah ini, dan sampai sekarang ini kalau kita lihat ini tidak kalah ya dengan istana-istana ya bahkan di Eropa ya, masih dirawat dengan baik. Apa kira-kira makna keberadaan Istana Siak Sri Indrapura ini di kabupaten ini, Pak Alfedri? Makna Istana Siak Asraya Hashimiyah ini bagi kami masyarakat Siak tentu ini adalah suatu simbol kerajaan Melayu dan kebudayaan Melayu di Nusantara dulunya, yang ini pernah kerajaan Melayu ini sampai tersohor ya, ke Langkat, ke Aceh Tamiang, sampai ke Sambas. Ya, tentu ini yang tentu menjadi kebanggaan kami lah. Dan ini tentu kita abadikan dengan suatu visi yang sudah kita tuangkan dalam RPJPD kita menjadi pusat budaya Melayu di Indonesia tahun 2025. Tentu ini kami rawat terus, kami pelihara, kami jaga. Dan alhamdulillah ini sudah kita restorasi 2 kali. Tahun ya? 2002 dan kemudian tahun 2013. Dan sampai sekarang tuh masih indah sekali. Ya. Dan ini salah satu destinasi favorit bagi wisatawan yang datang ke sini ya? Ya, hari ini juga ramai datang ke Siak karena ini memang menjadi tujuan kunjung wisata. Dan kami tentunya dalam visi pembangunan ya 5 tahun ini, kami ingin menjadi salah satu tujuan pariwisata di Sumatera. Ya, alhamdulillah untuk kunjungan pariwisata ini meningkat di tahun 2017 sampai 328.000 pengunjung, yang tahun sebelumnya 170.000. Jadi 130.000 ya peningkatan. Jadi setiap tahun
pasti meningkat dan yang penting ini memang perlu dipromosikan juga ya. Ya, melalui promosi wisata yang kami lakukan, baik melalui event-event nasional maupun internasional. Nah ini mungkin yang menarik ya, dari segi sejarahnya itu sendiri. Karena kan Kabupaten Siak kan sebenarnya kan berkembang ya menjadi sebuah kabupaten. Nah, kalau kita ingat ya Sultan terakhir, Sultan Syarif Qasim kedua itu yang terakhir. Ketika Republik Indonesia merdeka, beliau menyerahkan ya tahtanya, dan ini mungkin bisa cerita sedikit mengenai sejarahnya dan keberadaan daripada istana itu di daerah ini, Pak Afedri. Ya, Kerajaan Siak ini kan bermula tahun 1723 Masehi dengan raja yang pertama yang dikenal Raja Kecil, Sultan Abdul Jadil Rahmat Shah, yang sekarang mangkat di marhumnya di Buantan Besar. Nah, kemudian istana ini dibangun Sultan yang ke-11, Sultan Syarif Hashim. Orang tuanya Sultan Syarif Qasim kedua. Nah, ini dibangun tahun 1889. 1889. Ya, kemudian itu di saat Indonesia merdeka, waktu itu Sultan Syarif Qasim kedua, Sultan yang ke-12 menyerahkan kedaulatannya, kekuasaannya langsung ke Presiden Soekarno, lengkap dengan mahkotanya dengan emas-emasnya. Bahkan ke dia ini membantu uang 13 juta golden untuk perjuangan mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Jadi salah satu dari pahlawan Republik Indonesia ini. Tapi kenapa ya kira-kira? Apakah kita ketahui alasannya dan apa sejarahnya lah untuk melakukan hal seperti itu? Tentu Sultan ini seorang yang alim, yang bijaksana, dan spirit nasionalisme dan tentu patriotisme yang tinggi. Nah, tentu dia yakin nanti dengan menyerahkan kedaulatan Indonesia bisa menjadi negara yang maju. Nah, alhamdulillah tentu dengan berkat Sultan ini, Sultan juga diangkat menjadi penasihat Presiden Soekarno, yaitu awal kemerdekaan kita membangun Indonesia menjadi negara yang berjaya. Nah, setelah itu istana ini apakah masih didiami oleh keluarga Sultan atau bagaimana? Peruntukannya itu jadi untuk apa? Ya, setelah itu kan Sultan dah menyerahkan segalanya, kedaulatannya termasuk istana ini bagi negara. Nah, sehingga ini kemudian menjadi aset pemerintah daerah. Ya kan, dan tentu ini tidak ada lagi keluarga yang menunggu di sini. Makanya kita yang merawat, memelihara. Alhamdulillah semua isinya terawat dengan baik. Termasuk dalam kan ada gramafon atau komet yang hanya 2 di dunia. Satu di Berlin tempat produksinya, dan satu lagi di istana ini. Ya, komet dan ini instrumen ya, musik ya. Nanti kita akan lihat kalau kita di dalam ya. Dan banyak lagi benda-benda yang memang sampai saat ini masih dipelihara. Masih terawat dengan asli. Masih terawat dengan asli. Tapi keluarga Sultan itu sendiri pindah. Ya, Sultan itu keluarganya itu di tempat kediamannya masing-masing. Ya, tapi semasa kejayaannya lah istilahnya Pak Afedri ini tinggal di sini, dan kira-kira wilayah kekuasaannya dan pengaruhnya itu selama turun-temurun itu sejak abad ke-18 seperti apa kesultanan ini? Tentu Sultan dulu dia tinggalnya kan di sebelah. Itu ada namanya Istana Peraduan. Oh, di sebelahnya, dan insya Allah dalam tahun ini kita lakukan restorasi. Ya, jadi bukan tinggal di istana. Bukan tinggal di istana, tapi di sebelah istana ini. Nah, tentu ini dalam kepemimpinan beliau ini. Nah, beliau ini kan juga dulu kan ke Jazirah kekuasaannya ini. Beliau ini punya kapal dulu, Mbak Desi, kapal Kato namanya. Ya, masih ada, kita lihat nanti di samping istana. Inilah tentu untuk transportasi dan zaman mereka nih berjaya dulu ya sampai ke Semenanjung Malaya tadi. Seberapa besar ini luasnya daerah? Kalau arealnya sekitar lebih kurang 2 hektar lah kalau istana ini. Saya rasa kita udah tidak sabar ya ingin melihat ya apa saja yang kita bisa lihat temukan di dalam istana Siak Sri Indrapura. Bagaimana kalau kita masuk, Pak Fedri? Mari, Mbak. Ya. Akan bertemu dengan salah seorang katanya keturunan dari Sultan Siak itu sendiri. Tapi yang Sultan terakhir, Sultan Syarif Qasim kedua ini tidak punya keturunan langsung ya? Iya, Mbak ya. Nah, tapi kekerabatan sultannya ada. Ada ya. Jadi masih ada lah ininya yang keturunan ininya lah dari darahnya kan ya? Ya, ada. Kita ketemu dengan Pak Said Muzani, katanya salah seorang keturunan ya, kerabat dari Sultan Siak ini. Ya, kerabat
selain kerabat juga saya bertugas juga bertugas di Istana sini Siak ya, ini, merangkap, jadi paling tahu ya mengenai istana ini isinya apa dan apa menariknya. Tapi sebelumnya Pak Wakil Bupati, terima kasih banyak. Tapi mungkin apakah ada ya semacam harapan atau bagaimana ke depan ya supaya istana ini juga jauh lebih dikenal dan Kabupaten Siak ini inilah istilahnya merupakan salah satu destinasi wisata. Tentu harapan kami istana ini tetap akan kita upayakan ya menjadi simbol kebudayaan Melayu di Nusantara yang harapannya tentu bagi warga di Indonesia bahkan mancanegara dengan promosi wisata kami lakukan dengan tagline kami Siak Jaya Turuli Malay. Apa itu artinya? Sebenar-benar Melayu itu ada di Siak. Ya, ini malah orang Malaysia kecolongan. Kalau Malaysia kan Malaysia dia truly Asian gitu kan. Nah, kita betul-betul sebetulnya Melayu itu ada di Siak. Nah, mari datang ke Siak, ya berkunjung ke Siak, dan ini bukan hanya Istana Siak, ada lagi Masjid Sultan, kemudian Balai Sri, ya kan, Balai Kerapatan, ada jembatan yang termegah nih. Kalau menurut kami ya di Indonesia, ada sungai yang terdalam di Indonesia, ada Waterfront City. Nah, bahkan banyak destinasi wisata yang lain. Ada wisata mangrove, ada Danau Zamrud. Nah, tentu ini khasanah pariwisata yang ada di Kabupaten Siak yang kami ingin menjadi salah satu tujuan pariwisata di Sumatera. Siak truly Malay. Siak. Ya, jadi kalau Malaysia truly Asia, ini justru truly Malay. Jadi lebih tua lagi, lebih asli lagi ya daripada Malaysia. Terima kasih. Terima kasih, Mbak. Pak Alfredi Ya, masih banyak. Ya, dan semoga sukses ya dalam gini Amin, juga. amin. Salah satu cara untuk mempromosi ya, karena kita memiliki begitu banyak kekayaan dan tidak banyak ya istana yang sampai saat ini ternyata dirawat dengan begitu bagus dan terus-menerus dipugar, dan kalau kita lihat juga tidak kalah dengan istana-istana yang kita temukan di Eropa ya. Demikian kira-kira ya Pak Said, tapi mungkin kita perlu lihat ke dalam ya. Iya, kita lihat dalam. Taat pajaknya masyarakat dulu udah ada, dan dokumen masih ada di dalam, masih ada di dalam, Pak. Ternyata sudah Tertulis. bermusyawarah, berdemokrasi dan juga bayar pajak ya. Pajak. Ya, kita sekarang sudah di dalam Istana Sultan Siak, kalau lengkapnya Asriah Al-Hashimiyah ya. Sudah ditemani oleh Pak Said Muzani. Katanya masih keturunan dari Sultan Siak. Mungkin sebelum kita tur, apa hubungan darah Pak Said dengan Sultan Siak ini? Ya, kebetulan saya terlahir dari perut ibu yang notabene adalah cicit daripada Sultan Ismail, Sultan Siak ke-9. Sultan Ismail itu ke-9. Ya. Sultan Siak bersaudara dengan Sultan Syarif Qasim, Sultan Qasim I, itu Sultan Siak ke-10. Sultan Qasim cucunya Sultan Syarif Qasim akhir itu. Ya, dan kalau Sultan kita Siak ingin akhir. tahu tampangnya seperti apa, ini adalah foto dari Sultan Siak yang terakhir. Terakhir ya. Sultan Syarif Qasim kedua, permaisurinya. Ya, Tengku. Tapi mereka sendiri ternyata tidak memiliki keturunan. Keturunan ya. Jadi Sultan Siak terakhir dari 4 istri, 2 permaisuri. Di saat beliau jadi sultan, permaisuri pertama meninggal, nikah dengan permaisuri kedua. Juga tidak punya keturunan. Setelah selesai kerajaan, beliau hijrah ke Jakarta, pindah ke Jakarta. Di Jakarta. Sebagai apa? Waktu itu Karena sudah tidak menjadi sultan lagi, kan sudah turun tahta ya. Sudah turun tahta pada tahun 45 Sultan menyerahkan kerajaan kepada pemerintah Republik. Lantas dari Siak beliau ke Aceh, pindah ke Aceh, berjuang di Aceh. Ikut barisan Rejuang Aceh di bawah pimpinan Pak Ali Hasmi. Setelah selesai perang kemerdekaan kedua, beliau pindah ke Jakarta, dan Jakarta sendiri waktu itu beliau berjumpa menghadap Presiden Soekarno sebagai tindak lanjut penyerahan kedaulatan kerajaan Siak kepada pemerintah Republik. Lantas dari Yogyakarta Sultan menetap di Jakarta, dan di Jakarta beliau diangkat sebagai penasihat pribadi Presiden Soekarno. Dan kalau tidak salah tadi juga Pak Wakil Bupati mengatakan beliau menyumbangkan ya sekitar 20 gulden ya untuk perjuangan. 13 juta gulden ya. 13 juta gulden itu kalau dirupiahkan sekarang luar biasa banyaknya ya. Pak Said, tapi ini
bisa cerita sedikit Ya. semasa kejayaannya Ya. Kesultanan ini digunakan untuk apa Ya. istana ini, dan kira-kira siapa yang datang ke sini berkunjung? Ya. Jadi Istana Siak ini dibangun 1889 oleh Sultan Siak ke-11, ayah daripada Sultan. Tapi sebelumnya sultan-sultan yang lain itu tinggal di mana? Apakah ada istana lain? Jadi ibu kota Kerajaan Siak ini berpindah-pindah, Mbak. Ya, pertama itu namanya daerah Buantan. Sultan Siak pertama tahun 1723. Itu letaknya lebih kurang 15 km ke arah timur dari istana ini. Dari segi peruntukannya ini mungkin bisa dijelaskan ya. Jadi Kira-kira begini ya, seorang sultan menerima tamu, Iya, tamu. atau menerima ini audiensi. audiensi. Jadi di istana ini Sultan menerima tamu-tamu kebesaran kerajaan. Itu pernah ada kunjungan dari Belanda, dari kunjungan dari negara-negara sahabat waktu itu ke istana ini. Inilah ruangan tempat menerima tamu. Dan yang ada sekarang ini adalah upacara musyawarah. Musyawarah Kerajaan Siak di Balai Kerapatan Tinggi, digambarkan di istana ini, Mbak. Itu yang Jadi dulu. sistemnya musyawarah. Musyawarah. Dulu sudah ada demokrasi, dan musyawarah sultan itu dengan datuk 4 suku. Datuk 4 suku ini ibaratnya sekarang itu adalah wakil rakyat, dewan menteri. Mereka itu ada 4 suku, kalau sekarang boleh dikatakan fraksi itu, Mbak. Fraksi ada datuk 50 itu bidang pemerintahan, datuk tanah datar adat istiadat, datuk pesisir daerah untuk keluar jajahan, datuk kampar dalam wilayah kerajaan itu sendiri. Jadi datang sini bermusyawarah, dan kira-kira apa saja yang didiskusikan ya? Diskusikan Siak ini ada satu kitab undang-undang namanya Babul Qawaid sebagai pedoman bagaimana sultan memerintah rakyat ini. Di situ dicantumkan baik segi ekonomi, sosial, budaya. Boleh dikatakan sekarang ini Ipolexosbud itu lengkap di situ di Babul Qawaid itu sendiri. Dan itu ada ininya, Ada, tertulis? kompor masih ada, tertulis, Itu masih ada sampai disimpan di sekarang. mana? Ada di istana. Ada di istana, Ada, nanti kita sudah- bisa lihat ya. Boleh. Nah itu yang paling menarik buat Pak Said apa di situ? Bagaimana dari segi ekonomi, apa istilahnya visi misi yang tertuang di dokumen itu? Di Babul Qawaid itu diatur bagaimana masyarakat menjalankan roda perekonomiannya. Bagaimana hasil bumi negeri Siak ini berapa persen untuk didagangkan. Dulu kan kita ini Sungai Siak ini bermuara dengan ke Selat Melaka. Ya. Nah, berapa persen diarahkan ke Selat Melaka untuk didagangkan ke seluruh pelosok Nusantara, dan berapa ada untuk negeri Siak sendiri. Dan situ juga diatur bagaimana masyarakat itu sendiri diatur undang-undang pajak maupun pancung alas untuk kerajaan, untuk pembangunan kerajaan sendiri. Taat pajaknya masyarakat dulu udah ada, dan dokumen masih ada di dalam, Mbak. Masih ada di dalam, Mbak. Ternyata sudah Tertulis. bermusyawarah, berdemokrasi, dan juga bayar pajak ya. Pajak. Dan basis perekonomiannya dagang. Dagang. Dan dagang bukan saja di daerah sini, tapi sampai ke Semenanjung ya, sampai ke negara tetangga. Ini kalau dari antara ini kan ada total ada 11 ya sultan. 12 ya. Nah, yang paling menonjol itu sultan siapa? Dan Ini pada masa Hashim ya. itu dari tahun berapa ke berapa? 1889 hingga 1908 itu. Apa saja ini prestasinya atau yang paling dikenang? Ya. Sultan Syarif Qasim samping mengangkat perekonomian masyarakat, seperti kita saksikan aja, dengan membangun istana ini pada tahun 1880 berapa tingkat ekonomi masyarakat ekonomi kerajaan Siak waktu itu. Iya. Bayangkanlah dulu pernah Kaya sekali kalau kita lihat. Saya dulu ada kunjungan di istana ini, duta besar Australia untuk Indonesia, Philip Platt. Saya minta komen, apa yang Anda komentar terhadap setelah Anda berkeliling lihat istana? Apa kata beliau? Saya sangat kagum dengan raja Anda dulu. Tahun 1889, raja Anda bisa membangun istana di tengah hutan. Ini anggap tengah hutan ini, Mbak. Dulu hutan ya. Tengah hutan seperti ini luar biasa. Berapa ekonomi masyarakat waktu itu. Sehingga pada akhir kerajaan Siak ini sendiri, Sultan sempat menyerahkan harta rakyat ini sebesar 13 juta golden, bayangan, Mbak. Sehingga begitu kaya. Itu anaknya, apalagi masa ayahnya gitu. Nah, benda-benda ini semua apakah hasil koleksi atau mungkin hadiah? Karena menarik ya ini. Ya. Nah, seperti saya katakan tadi bahwa Sultan Siak ke-11 membangun ini, beliau orangnya visioner, orang ekonom. Jadi beliau lawatan ke Eropa, ke daerah Jazirah Arab, kemana itu beliau sepulang itu ada yang dibeli, ada yang hadiah, ada yang pemberian seperti komet. Nanti kita lihat komet itu adalah hadiah dari Jerman. Konon katanya sampai saat ini komet ini di dunia itu hanya ada 2, Mbak.
satu lagi di Jerman, satu lagi di Siak. Dan ada dua. Nah, ini mungkin kalau kita dengar ini apa ya dari tadi disebut-sebut ya komet, tapi komet. itu sebuah instrumen musik ya, abad ke-18 ya. Dan ini nanti kita kalau bisa kita mainkan dulu. Tapi bagus sekali ini ruangan ya, tampaknya ini ruang meeting atau pertemuan. Atau apa? Ini adalah ruang pertemuan. Jadi selepas pertemuan ini pertemuan antara Sultan dengan tamu-tamu kebesaran. Selepas pertemuan sambil menikmati istirahat, dimunyikanlah musik komet ini. Dan banyak tamu-tamu yang selalu datang sini. Untuk kunjungan wisatawan rata-rata kita hampir sekitar. Enggak, waktu zaman masa Sultan khususnya yang dari luar negeri kan juga katanya ada kunjungan. Ada kunjungan dari bangsa Eropa datang itu, seperti ada kunjungan dari Ratu Belanda ke sini gitu. Kemudian dari negara-negara kerajaan-kerajaan sahabat baik dari Jawa waktu itu, baik dari Semenanjung Malaya gitu. Nah, di situ ada ini tahtanya ya. Ini tahtanya. Ini asli orisinil. Ini asli pernah diabadikan di Museum Kursi Nasional Singgasana. Dan kursi ini letaknya di Balai Kerapatan, Mbak. Jadi ada satu bangunan lagi di Siak ini namanya Balai Kerapatan Tinggi. Tempat Sultan bermusyawarah seperti digambarkan di depan tadi. Tempat bermusyawarah dan bersidang serta penobatan, pelantikan Sultan, penambalan Sultan. Nah, kursi ini digunakan di Balai Kerapatan Tinggi. Satu bangunan. Di situ tempat bermusyawarah dan memutuskan pengadilan syariah, pengadilan ekonomi di sana. Ini dari emas semuanya? Bukan, berlapis emas. Oh, berlapis emas. Oleh orang Siak diberi nama kursi emas. Katanya mahkotanya juga diserahkan. Ada mahkotanya di sini? Ada mahkotanya, yang sini ada duplikatnya. Oh, duplikat. Aslinya di mana? Asli Museum Gajah Jakarta, Museum Nasional. Terbuat dari emas. Mbak boleh lihat di sana nanti di ruang emas itu, khusus ruang emas. Jadi ada semacam ikatan gitu. Namun karena romantis. Dipisahkan oleh adat, mungkin akidah agama kan. Dan juga mungkin orang tuanya nggak setuju. Jelas. Sekarang kita mau melihat apa itu yang namanya komet. Ini sudah disebut-sebut. Nah, inilah instrumennya luar biasa. Ini ada petugasnya. Pak siapa nih? Pak Zainuddin. Pak Zainuddin, petugas penjaga. Iya, penjaga. Jadi memang ada satu orang yang dikhususkan kita khususkan untuk penjaga. karena ini barang ini langka, Mbak. Takutnya nanti kalau banyak tangan yang ini kan menggunakan menghidupkan, ya takutnya rusak barang cuma. Sudah Jerman aja rusak, Mbak, apalagi tahunya di sini. Jadi hanya ada dua ya, satu di Jerman, satu di sini. Coba mungkin, begitu ya. Mutar ya. Terdiri dari musik-musik Beethoven, Mozart dan Strauss. Jadi boleh dikatakan piringan hitam 100 tahun yang lalu. Jadi ini Mbak ada 17 piringan. Biasa ini piringan hitam piringannya yang sudah berapis tahun ya. Dan ini terdiri daripada jarum menyentuh senar. Nah, jarum itu menyentuh ini adalah nada-nadanya. Apabila jarum sudah menyentuh, dia akan memukul senar yang ada di belakang itu. Ini sebenarnya versi besar dari kotak musik yang betul sekali, Mbak. Ya, sekarang masih ada musik yang mainan anak-anak. Waduh, ini nanti sepertinya harus Pak petugas ini. Makanya satu tangan, Pak. Tangan kita tidak boleh. Beda tangannya. Beda makanya tangannya. Tadi satu tangan, Pak. Kira-kira kalau zaman dulu, pada saat kapan ya mereka memainkan musik ini? Seperti saya utarakan tadi, saat istirahat selesai upacara rapat besar kerajaan di sini, istirahat diputarkanlah musik ini. Kemudian saat mungkin ada tamu-tamu yang bersantai lah di istana ini. Sebab istana ini bukan tempat tinggal, Mbak. Istananya untuk menerima tamu-tamu kerajaan sebagai guest house-nya lah dulu. Kalau kita pikir-pikir ini peradabannya ini Eropa ya ada di sini, dan saat itu di tengah-tengah hutan, ini luar biasa dipikir-pikir ya. Seperti yang dikomentarkan oleh Philip Pat waktu itu, luar biasa. Dan dekornya juga, interiornya ini kan sangat nuansanya itu nuansa
Eropa dan Arab ya. Dan yang modern ya, luar biasa. Oke, apalagi yang kita perlu lihat di sini? Katanya kalau tidak salah ada cermin. Ya, Mbak. Cermin ini mungkin menarik untuk kita lihat. Ya, ini peninggalan permaisuri Sultan Syarif Qasim. Yang pertama. Sultan terakhir. Sultan terakhir. Permaisuri pertama Tengku Agung. Bergerak Tengku Agung Sultan Al-Latifah. Nah, ini punya Tengku Agung dan konon dulu ini ini penting. Ya, ini pribadi. Ini milik pribadi permaisuri. Jadi dulu putri-putri Siak ini yang berkesempatan masuk istana ingin sekali cermin mana sih sehingga wajah permaisuri cantik, kan pengen seperti permaisuri. Nah, inilah dia cerminnya. Jadi cerita itu akhirnya turun temurun dari mulut ke mulut sampai hingga saat ini. Dan ini dari kristal ya? Kristal. Pencahayaannya itu. Nah, kalau kita berkaca atau bercermin, kira-kira apa yang nanti kita bisa dapatkan? Wah, auranya. Iya, Mbak Desi coba aura. Saya yakin dengan keadaan Mbak Desi ini tambah bercermin, tambah bercahaya lagi. Auranya keluar semua. Tapi ini mengingatkan kita ke cerita ini ya, Putri Salju dengan ibu tirinya kan, cerminnya kan, mirror on the wall. Jadi kalau Anda berkunjung ke sini jangan lupa bercermin karena nanti siapa tahu mendapatkan aura dari permaisuri. Kita jadi seorang princess ya datang sini. Ini ruangan apa? Ini ruangan dulu untuk putri-putri juga diterima di sini. Wah, ini kursinya dari kristal, Mbak. Dari kristal. Satu set dengan lampu minyak tanahnya. Wow, ini kalau dulu kan belum ada listrik, Mbak. Iya. Nah, interiornya memang dari dulu seperti ini, tidak ada yang diubah belum atau diubah. Seperti inilah dulu. Jadi kalau kita masuk kita merasakan bagaimana suasana ya. Pantesan ya orang asingnya datang wow gitu. Ini seperti istana kerajaan di Eropa ya karena barang-barang yang ada di sini semua sangat berharga. Tapi mahkotanya Pak Said tadi janji. Ini ada mahkotanya. Ini tapi replika ya. Replika yang dibuat bayangkan di kalau ini aslinya. Jawa, ya. Yang aslinya itu terdiri dari emas murni bertatah batu delima dan permata gitu. Yang aslinya di Museum Gajah Jakarta. Mahkota ini digunakan pada saat-saat apa saja? Oh gitu. Jadi mahkota ini digunakan saat penabalan. Penabalan itu pelantikan sultan. Jadi begitu dilantik sultan, dipasangkanlah mahkota kerajaan. Tapi sehari-hari tidak pakai. Dipakai saat ada upacara kebesaran kerajaan, hari kemahkotaan, hari ulang tahun sultan, dipakaikanlah saat beliau berpakaian kebesaran kerajaan. Dan di sini ada patung ya, Wilhelmina. Ini masih muda ya. Ini Ratu Wilhelmina. Kalau kita ingat Ratu Wilhelmina itu pada abad ke-19 ya. 19 ya, Ratu Kerajaan Belanda yang konon beliau tuh pendidikannya bersamaan dengan Sultan Siak ke-11 ini. Dan maksudnya mereka teman sekolah? Teman sekolah. Di mana? Di Belanda. Jadi Sultan Hasyim sempat ada cerita, Sultan Hasyim sempat, Wilhelmina ada jatuh hati juga dengan Sultan Siak ke-11, orangnya ganteng. Pada saat itu umurnya berapa? Sekitar umur, waktu sekolah di sana sekitar umur 19 tahun waktu itu. 19 tahun, wah ini lagi masa-masa muda. Jadi ada semacam ikatan gitu. Namun karena romantis. Dipisahkan oleh adat, mungkin akidah agama kan. Dan juga mungkin orang tuanya nggak setuju. Jelas gitu, Mbak. Ya jelas itu, Mbak. Oh, jadi Sultan Hasyim ini pendidikannya di Belanda. Pernah pendidikan Belanda. Sementara anaknya Sultan Syarif Qasim pendidikan di Jakarta, di Batavia. Dulu pendidikannya sekolah di namanya Institut Beck and Volten. Setingkat SMA dan dilanjutkan seperti D3 juga tuh, Mbak. Sarjana muda. Luar biasa. Iya, gurunya Snoh. Termasuk Snoh guru Sultan Syarif Qasim. Dan ini kalau ini mungkin sejarah akan berubah ya kalau Wilhelmina itu dengan Sultan Hasyim. Nah ini lagi sejarah, bukan sejarah Siak aja Indonesia bahkan. Luar biasa karena pengaruh Ratu Wilhelmina ya. Karena setelah itu kan ada Juliana dan kemudian Ratu Beatrice. Iya betul, Juliana Beatrice. Jadi istana ini sebenarnya berapa luas ya?
Luasnya sekitar luas bangunannya itu luas bangunan 1.300 meter persegi, Mbak. Nah, jadi ada berapa lantai? Ada 2 lantai. Jadi lantai pertama ini tempat pertemuan tamu-tamu yang resmi di sini. Kemudian di atas itu tempat menginap. Masih kokoh ya? Masih kokoh, Mbak. Luar biasa. Jadi kualitas bangunannya dan kualitas bahannya itu luar Bahannya biasa. semua didatangkan dari Eropa seperti ini, adalah dari negeri Belanda. Masih ada mereknya, masih ini, Mbak, masih. Jadi ditatapkan dari Belanda sendiri. Dari Belanda, dari Jerman, itu dari penjuru Eropa, Mbak. Nah, sekarang ruangan ini banyak ini arsip-arsip. Ini arsip-arsip kerajaan yang ada contoh administrasi kerajaan dulunya. Yang seperti saya ceritakan mungkin tadi. Kita lihat di sini. Ya. Ini dokumen arsip seperti ini. Bisluit surat angkatan artinya SK. SK. Nah, ini ada SK, itu tanda tangan sultannya di atas. Telah menetapkan. Iya. Besloten. Bisluit kalau dulu. Bisluit ya. Iya, bisluit. Dan ini semuanya. Dan sudah diselamatkan, kita selamatkan, dia ada di yang fotokopinya ada di kantor arsip. Tapi Dan, ini nah, yang saya ceritakan tadi begitu bagaimana sultan itu dulu kekayaan yang beliau miliki kan. Di mana sih beliau menyimpan duit waktu itu kan tidak ada bank, Mbak. Tidak ada bank. Jadi salah satunya di sini tempat beliau Jadi menyimpan. ini berangkas. Berangkas. Wow. Duit. Dan berapa beratnya ini? berat ini di atas 1 ton, berat sekali. Berat sekali. Iya. Ini berangkas di 1 mana ton. dibuat? Dibuatnya ini juga ada datang dari Eropa juga. Dari Eropa. Jadi, ya. Ini kokoh dan, sekali ya. Ada cerita menarik tentang berangkas ini, dan ini isinya apa ini? Berangkas ini dari begitu Sultan meninggalkan istana ini, Sultan Syarif Kasim, beliau pada tahun 45 menyerahkan harta tahta rakyat kepada pemerintah Republik. Beliau berangkat meninggal ke istana dan istana sudah jadi milik Republik Indonesia. Termasuk berangkasnya. Termasuk berangkas. Nah, konon kunci berangkas ini sendiri agar tidak ada perebutan baik keluarga baik siapapun, konon kunci berangkas pun hilang entah kemana. Ada cerita mengatakan kunci ini sengaja dibuang Sultan ke Sungai Siak. Ada ceritanya begitu. Ada yang mengatakan memang gaib entah kemana. Nah, sekitar tahun 1990-an, 1993 ini coba dibuka, namun tidak berhasil. Tidak berhasil. Tidak berhasil. Kita bawa ahli kuncinya dari Jawa, dari Bogor waktu itu. Mungkin dengan menggunakan cara-cara. Dengan ada cara-cara tanda kutip ya, non teknis dan beliau-beliau yang mencoba pun angkat tangan lah. Jadi sampai sekarang belum pernah berhasil dibuka. Dan apa ya kira-kira isinya? Ada apa ya? Nah, jadi silakan orang datang ke Siak, mau lihat berangkas mana yang tapi belum ada yang bisa menembus pandangnya itu, menembus kira-kira isinya itu apa? Berbagai pendapat, Mbak, berbagai pendapat. Ada yang katakan ada keris, ada yang mengatakan ada surat menyurat, ada yang mengatakan ada sedikit emas berlian, ada yang mengatakan begitu. Jadi berbagai macam terawangan, tapi tak ada satupun titik temu yang serupa dari apa yang mereka lihat. Wow, ini luar biasa. Ini seperti sesuatu yang ajaib ya. Ini begitu berat isinya, kita tidak ketahui, dan ya mungkin tidak akan kita bisa buka ya selamanya. Kita naik ke atas, Mbak. Ya. Hari Jumat itu diundang makan. Nah, sini tempat menanah ini konon selagi orang yang diundang itu belum semuanya, nasinya tetap ada tuh. Di konon tetap ada, begitulah. Jadi tidak pernah berakhir. Tak pernah berakhir. Ini keajaiban. Keajaibannya. Ya benar. Benar, 36. Benar, Mbak. Jadi memang saya suruh Mbak ngitung supaya konsentrasi Mbak itu nggak ada konsentrasi yang capek. Ada saja, masa naik tangga itu aja capek. Nah, ini ruang penginapan tamu. Istirahat tamu-tamu. Iya, tapi banyak foto-foto ya sekarang. Ada foto-foto saat upacara khatam Quran. Jadi permaisuri Siak, Sultan Siak tidak punya anak, permaisuri mengambil anak angkat. Yang anak angkatnya itu sendiri adalah masih kerabat, masih keluarga. Jadi
Di sini mereka diajar keterampilan di istana ini, kemudian diajar mengaji, diadakan upacara khataman Quran. Total berapa permaisuri yang? Sultan Syarif Qasim, Sultan terakhir, beliau nikah sama Syarifah Tengku Agung, meninggal, nikah lagi. Jadi kalau istilah orang Jawa turun ranjang, kalau orang kita Sumatera ini salin tikar. Yeah. Kalau bahasa orang Padangnya tukar lapiak kata orang Padang. Menikah dengan itu kakak adik. Nah, tuh. Kemudian cerai, nikah yang ketiga dan keempat di Jakarta. Oke. Jadi total ada 4 ya. 4. Ini kita ruangan. Ini ruangan bersih untuk mandi, kamar mandi. Kamar mandi juga ada di rehab dan ini masih asli, dekalnya masih asli. Kamar mandi ini pun sudah ada kita renovasi. Nah, ini dia. Ini unik, Pak. Ini adalah periuk tempat menanak nasi masa kerajaan. Ini untuk berapa orang ya nasinya? Banyak sekali. Konon, ini periuk ini termasuk periuk yang misteri juga, masih tertanya. Konon, misalnya Sultan mengajak rakyat makan, ada kebiasaan Sultan, Mbak, selepas sholat Jumat sering mengundang rakyat untuk makan di istana di belakang. Di bawahnya ada koridor ini. Di koridor ini habis sholat Jumat itu disusun. Pada bulan-bulan Suro itu bersedekah namanya bubur Asyura untuk anak-anak yatim di sini. Ada berapa kira-kira jumlahnya yang bisa? Ada boleh dikatakan ratusan dari kota Siak di sini maupun dari luar mereka datang ke sini. Hari Jumat itu diundang makan. Nah, sini tempat menanak ini konon selagi orang yang diundang itu belum semuanya nasinya tetap ada tuh. Di konon tetap ada begitulah. Jadi tidak pernah berakhir. Tak pernah berakhir. Ini keajaibannya. Ya. Tapi ngomong-ngomong itu bangunan apa ya? Itu kan baru dulu namanya Istana Panjang, tapi sekarang dibangun baru lagi. Dulu rusak dah. Itu terbuat dari kayu. Jadi hancur, dibangun kembali. Wow, jadi ini betapa banyaknya orang yang diberi makan dari satu panci ini ya. Nah, ini lilin lebah. Dulu Sultan Siak pertama. Lilin lebah sudah membatu. Ini ditemukan di bekas ibu kota kerajaan Siak pertama 1723 yang sebelah ke arah timur dari istana ini. Jadi ini dipakai untuk penerangan kan? Ini digunakan untuk penerangan dan juga ya dibuat lilin untuk penerangan. Dan ada satu kebiasaan masyarakat sini kalau membuat obat-obat upacara tradisional, lilin juga digunakan. Kemudian juga upacara adat. Seperti kalau secara bahasa nasionalnya 7 bulanan, kalau bahasa Siaknya menempah bidan. Nah, jadi lilinnya itu dibuat dari lebah, dibuat tidak dibeli gitu. Sakralnya situ. Sakral memang banyak hal-hal yang memang menarik. Jadi ini ruangan ada berapa? Ada 4 kamar, Mbak. Ada 4 kamar tidur. Ada 4 kamar tidur yang. Oh ini? Ini pusaka. Sempat cerita tentang tombak yang hilang. Nah ini salah satunya pernah coba diambil, tetapi tidak sempat bawa keluar dari pagar istana ini sendiri. Pagar istana di luar. Dan ini keris memang digunakan sehari-hari yang digunakan oleh panglima kerajaan, digunakan oleh sultan sendiri yang kuning, Mbak, yang gini. Iya, yang berbalut. Itu dipakainya di sini ya, bukan di belakang ya. Seperti ini, contoh keris. Nah, nih samping. Kalau Jawa belakang. Jadi begini ya pakaiannya. Dan bedanya keris Jawa dengan keris Melayu sih ya, itu kepalanya, Mbak. Kalau keris Melayu ini ke depan kepalanya nih. Ini rata-rata di depan ya. Kalau keris Jawa ke samping. Karena di belakang. Karena keris cabutnya belakang. Ini cabutnya di depan. Ini lebih. Iya. Ini siapa? Ini dia Sultan terakhir, Sultan Syarif Qasim. Waktu kecil Foto ketika beliau sekolah di Batavia, di Jakarta sekarang. Memang cakep ya? Cakep. Pantesan Wilhelmina. Ayahnya yang ini. Ayahnya ya, tapi keturunan cakepnya kelihatan. Nah, jadi beliau sekolah di sana. Nah, waktu beliau masih sekolah tahun 1908 ayah beliau meninggal. Beliau masih pendidikan, waktu itu masih berusia lebih kurang 17 tahun. Belum bisa pulang.
kerajaan ini dijabat oleh sepupu beliau, jadi pejabat sementara kerajaan. Dia dinobatkan tahun berapa? Umur berapa? Sultan Syarif Kasim waktu itu dinobatkan sekitar usia 21 tahun pada 1915. Setelah habis selesai pendidikan di Batavia, pulang ke Siak dan dinobatkan menjadi Sultan Siak. Ini korden asli atau? Gordennya ini sudah diganti, Pak. Sudah diganti seperti dulunya. Ini banyak sekali foto-foto ya di sini ya. Iya. Ini foto-foto Sultan saat beliau kunjungan ke daerah. Ini seperti kunjungan ke daerah Bagan si api-api gitu. Gagah yang mereka pakai peci. Iya. Kemana, ke ruangan mana dulu kita? Kita ke ruangan sini, Pak. Nih. Oh ya, ini apa? Ini ada semacam baki. Ini baki untuk meletakkan makanan, menghidang makanan di istana ini sendiri. Ya. Seperti ini ada talam untuk, kalau sini namanya talam, gunakan bawa makanan. Ini untuk bawa minuman dan kue mueh. Ya, ada jenis-jenisnya nih yang digunakan ya. Dan ini namanya poho, ini digunakan untuk menghidang kue mueh, menghidangkan makanan, upacara adat, dan sampai saat ini masih dipakai. Macam seperti talam iya, gitu ya. talam gitu. Nah, ini pasti banyak kan yang istilahnya menyiapkan makanan, Iya. memasak. Dapurnya itu persisnya di mana? Dapur persisnya ada di dekat Istana Melintang, istana panjang di belakang itu. Siapa yang bekerja di Pekerja sana? itu inilah Ada pekerja khusus untuk iya, istana. Yang mereka tuh kalau di Jawa namanya abdi dalam. Nah, kalau di sini penjawat namanya, penjawat kerajaan. Nah, total berapa kira-kira yang merawat, tinggal dan istilahnya menjadi bagian dari istana itu? Untuk di istana sendiri, kalau untuk masa kerajaan itu sendiri, informasi dari sejarah yang kita baca itu ada sekitar puluhan orang juga yang bekerja di istana ini. Termasuk ada opasnya. Opas itu polisi kerajaan. Opas, fotonya ada di bawah itu. Opas kerajaan, adanya dayang-dayang menemani permaisuri, adanya penjawat dalam menghidang makanan, membersihkan istana gitu. Kemudian Mbak, Sultan ini sebenarnya ada kerajaan Siak itu kalau seandainya Tengkulong Putih itu masih ada di sini, kerajaan Siak itu tidak putus begitu saja. Beliau dua saudara. Jadi Sultan Siak ke-11, Sultan Syarif Hasim itu punya anak dua, itu Sultan Syarif Kasim dan Tengkulong Putih. Tengkulong Putih itu punya anak berkeluarga di Jadi Singapura. Tengkulong Putih itu keluar adik Sultan, adik satu Sultan. ayah. Adik satu ayah dan punya anak. Punya anak 3. Namun waktu Tengkulong Putih sekolah di Singapura, beliau nikah sama di luar. Iya, makanya saya lihat ini bukan orang Indonesia iya. kan, anaknya juga Manado, Indo Manado. Jadi waktu itu Tengkulong Putih pun tidak pulang lagi ke sini. Beliau nikah. Kalau dalam istilah kerajaan itu beliau sudah menikah di luar keluarga istana gitu, saudara biru. cakep ya. Iya. Kemudian Sultan Syarif Kasim, beliau di sekolah di Batavia itu beliau juga seorang seniman. Ini lukisan beliau tuh sekolah di Batavia waktu itu, Sultan Syarif Kasim sudah terakhir. Juga dia seorang seniman, pemain piano, akordeon gitu. Sultan Syarif Kasim seniman. Iya. Nah, ini semua foto-foto masa Kita lewat ke dalam sana. Masuk ke sini. Kemudian ada baju ini digunakan oleh Panglima Perang untuk yang katanya anti peluru kalau dengan cara dulu ya. Baju kebal. Kebal ya. Ini kok bisa kebal ya, padahal kelihatannya tipis sekali. Ini ruangan terakhir ya yang kita Ruangan lihat. terakhir di sana, Mbak. Ini masih ruangan depan, masih tempat peristirahatan tamu dan ini kita isi dengan barang-barang peninggalan dulu seperti ada lampu minyak kelapa dulu, ada lampu kereta kencana, foto-foto sultan-sultan yang di bawah jajahan kerajaan Siak, masih kerabat-kerabat yang berkuasa seperti Sultan Kerajaan Langkat dengan permaisuri. Kemudian ada ini kepala rumah tangga istana dulu namanya Wak Molan.
dan keturunannya masih ada sekarang. Dan juga ini merupakan barang dan dulu ada proyektor ini film. ada proyek, ya, ini mungkin menarik untuk di close up ini. Proyektor ya. Proyektor. Ini semua dibawa dari belawatan Sultan Hasyim nih, peninggalan Sultan Syarif Hasyim. Jadi anaknya Sultan Syarif Hasyim itu cuma melanjutkan warisan daripada ayahanda beliau. Dan koleksinya luar biasa ya. Dan koleksi yang ada, ini dia arsip-arsip kerajaan yang masih diselamatkan. Ini sudah dikasih tisu Jepang itu. Pak Said, Ya. karakter dari Sultan Syarif Hasyim itu apa yang paling menonjol atau paling terkenal? Beliau sangat santun dengan rakyat. Jadi rakyat Siak ini boleh dikatakan tanda kutipnya manja. Sultan sangat peduli. Setiap anak yang berprestasi disekolahkan. Sampai kalau untuk daerah dalamnya sampai ke daerah dulu yang maju pendidikan itu daerah Langkat. Kemudian untuk perempuannya ke Padang Panjang. Sampai anak beliau juga Sultan Syarif Hasyim juga menyekolahkan anak putri-putri Siak berprestasi ini untuk pendidikan ke Padang Panjang. Jadi pendidikan itu sangat penting, penting ya? sekali. Sehingga istana ini, bangunan istana ini kan diapit oleh 2 lembaga pendidikan, Mbak. Sebelah kiri luar istana ini, luar pagar, itu ada namanya Madrasah Taufikiyah. Itu khusus untuk putra laki-laki. Dan sebelah kanan itu Madrasatun Nisa, khusus untuk putri. Dulu sebelum masa Sultan Syarif Hasyim itu putri-putri Siak itu dipingit, tidak boleh keluar kalau perempuan. Duh, kalau keluarnya pun mereka pakai cadar, kalau sini namanya pakai kain sarung ditutup, hanya mata aja kelihatan. Tapi setelah di masa Sultan Syarif Hasyim itu dibuka kesempatan kepada putri-putri untuk mengenyam pendidikan. Jadi dia visioner sekali. Visioner sekali. Mengutamakan pendidikan dan juga inilah pencerahan ya bagi masyarakatnya. Ya. Kamar terakhir. Terakhir nih. Ya. Nah, ini juga kamar-kamar ini ada koleksi pribadi Sultan. Ada, kita lihat ini ada pedang kerajaan yang pakai oleh Sultan, yang gambarnya ada nanti kita lihat. Ini asli? Asli, pedang asli. Kemudian ada baju ini digunakan oleh Panglima Perang untuk yang katanya anti peluru kalau dengan cara dulu ya. Baju kebal. Kebal ya. Ini kok bisa kebal ya, padahal kelihatannya tipis sekali. Karena dulu kan perang melawan penjajah, jadi untuk memakai melindung diri. Tapi dari apa ini? Ini buat dari apa? Dari kain, Mbak. Kain biasa, Iya, cuman kain ada biasa, tulisan-tulisan ada mungkin tulisannya, mantra-mantra gitu. Mantra-mantra gitu, Mbak. Jadi mungkin kekebalannya juga ajaib Nah, ya. Permaisuri punya sepatu ini, masih ada sepatu iya, permaisuri. ini lihat ini. Dan uniknya sepatu ini bukan dari Eropa. Ada merek di situ Van Bandoeng, Bandung. Produk Bandung 1937. Jadi dari dulu Bandung itu sudah memproduksi sepatu ya. Jangan-jangan di Cibaduyut. Bisa jadi, Mbak. Cikal bakal Cibaduyut mungkin. Baju anti peluru ya, rompi anti peluru, tapi padahal itu tipis ya, bukan dibuat dari metal. Dan ini Nah, ini tanjak yang saya pakai ini namanya sekarang tanjak. Tanjak ini dipakai oleh Sultan Syarif Hasyim dan ini baju permaisuri yang masih tinggal. Jadi barang istana ini boleh kata yang ada sekarang ini, Mbak, hanya sekitar kalau menurut catatan dan pengamatan orang tua-tua yang masih sepuh, masih hidup sekarang, ini hanya sekitar 20%, Mbak. hanya 20%. Hanya 20%, begitu Selebihnya ada di padatnya. mana? Nah, waktu itu seperti saya katakan, Istana Siak ini tinggal. Begitu Sultan menyerahkan tahta kerajaan pada pemerintah, istana tinggal tahun 1945. Saat itu ya kalau Mungkin ada yang dulu dibawa. ya masyarakat dulu kalau mau kenduri, mau hajatan, minjam piring mangkuknya istana. Nah, ini kebiasaan nggak bagus ini. Minjam tapi nggak pernah dibalikin. Dan suatu kebanggaan kalau punya koleksi barang istana barangkali karena kerajaan tidak ada lagi. Tapi itu ya. Ya. Nah, ini foto tadi yang di depan. Nah, Mbak waktu turun dari pesawat landing di Bandara Sultan Syarif Hasyim II di Pekanbaru. Nah, bandara ini diberi nama Sultan Syarif Hasyim selain beliau pahlawan nasional, tanah ini juga milik pribadi beliau yang dihibahkan kepada pemerintah waktu itu. Dan peresmian perdana pendaratan pesawat itu oleh Sultan Syarif Hasyim dengan permaisuri Tengku Agung. Jadi luar biasa ya sebenarnya jasanya ya. Ini saat pemakaman beliau. Jadi pada tanggal 23 April 1968 Sultan Syarif Hasyim menghembuskan nafasnya terakhir.
Dari tahun 1945 hingga 1963 Sultan Syarikasih berada di Jakarta, kemudian 63 kembali ke Siak, 68 meninggal. Iya. Jadi kita sudah melihat ya seluruh ruangan yang ada di atas. Terima kasih banyak ya Pak Said sudah memperkenalkan kita. Apalagi banyak sekali kekayaan yang kita bisa dapatkan di sini. Jadi jangan lupa kalau misalnya ke Riau khususnya harus datang. Ini sebenarnya tidak terlalu jauh dari Pekanbaru. Belum sampai Riau kalau belum sampai ke Siak. Ya, sekitar 2,5 sampai 3 jam dari Pekanbaru. Ini ada Istana Sultan Siak yang luar biasa, masih lengkap, masih begitu penuh dengan koleksi yang indah bersejarah. Dan kira-kira kesan apa yang ingin diberikan ya kepada para pengunjung atau wisatawan yang datang ke sini, Pak Said, sebagai keturunan tapi juga penjaga istana? Jadi kalau daerah lain itu dengan kekayaan alam, keindahan alam, kalau ke Siak ini dapat melihat bagaimana dulu khazanah budaya nenek moyang kita tuh masih ada, masih utuh di negeri Siak ini. Nah, datanglah ke Siak. Jadi untuk melihat peninggalan bahwa dulunya kita, bangsa Indonesia pada umumnya dan masyarakat Riau pada khususnya itu punya khazanah budaya yang secara sejarah yang begitu bernilai tinggi. Nah, dan pemimpin yang begitu visioner ya, begitu modern dan tidak kalah lah dengan pemimpin-pemimpin Eropa ya pada saat itu. Ya, sekali lagi terima kasih Pak Said dan juga semoga jumlah pengunjung yang datang ke sini semakin banyak karena memang perlu dipromosikan. Ini merupakan salah satu kebanggaan dari Indonesia itu sendiri. Ya, demikian insight kali ini dan terima kasih atas perhatian Anda. Sekali lagi jangan lupa datang kunjungi Istana Sultan Siak di sini di Kabupaten Siak. Yuk kita turun lagi, tapi tangganya beda sekarang. Beda lagi beda. Harus kita hitung. Hitung lagi. Siapa tahu beda. Jumlah.